belajar online kayak gini? Di sekolah langsung aja ya? Enggak lah, nggak apa-apa. Kita belajar di rumah. Karena kita kan sekarang sedang melakukan PSBB. Terus kenapa kita nggak boleh ke sekolah? Karena di luar sana ada banyak virus yang bisa menyebar ke kita kalau kita nggak menjaga kebersihan. Oke gitu ya bang. Iya, jadi lebih baik kita fokus belajar aja di rumah. Oke deh, siap. Arif, Daun, gimana belajar ini? Baik Papa, baik. Iya. Nah, itu dong. Papa jadi senang nih. Walaupun di rumah, kalian tetap belajarnya dengan rajin. Pak, nanti kita jadi kan baru mau. Oh, itu. Tahun ini sepertinya kita tidak akan jual apa. Karena anjuran pemerintah kita harus tetap di rumah. Karena kan kita ketahui masa pandemi banyak virus di luar sana. Jadi untuk tahun ini kita Natalnya tetap di rumah saja. Nanti kita tinggal telepon saja opung kita. Kita telepon, kita tetap bisa Natalan sama-sama. Betul nggak? Iya, Rin. Seperti yang kakak bilang tadi. Sudah. Makasih ya buat pengertian Alan sama Ari. Oke deh Pak, nggak apa-apa deh kalau kayak gitu. Terus? Iya, ada apa ya? Apa? Bapak. Bapak kenapa? Kok kelihatan sedih? Bapak baru dapat kabar kalau opung kita di kampung sedang sakit. Ya, kalau gitu kita harus bantu Opung Pak ke sana. Kasihan loh Opung. Seharusnya seperti itu Arin. Tapi tidak apa-apa. Karena kondisi saat ini belum begitu memungkinkan untuk kita pergi keluar kota. Jadi bagaimana kalau kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan untuk kesembuhan dari opung kita? Oke. Bapak, aku yang mau doain opung ya. Iya, silakan Aron, kita berdoa sama-sama ya. Baik. Mari kita berdoa. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya nih? Kakak harap semoga adik-adik baik selalu ya. Nah, bagaimana dengan kabarnya Kak Shirley dan Kak Ero? Baik, Kak. Puji Tuhan kalau baik juga. Nah adik-adik, kita mau saat teduh. Sekarang kakak persilakan untuk adik-adik saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ada adik-adik, sekarang kita telah memasuki minggu Advent kedua. Sekarang kita akan menyalakan 2 lilin dan menyanyikan 1 lilin. Kita nyalakan bait yang kedua. Adik-adik, mari berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 338. Mari bersukaria datang kepadanya. Pakai gerakan ya adik-adik. Mari bersukaria datang kepadanya, datang kepadanya. Mari menyanyi, mari menari, mari memuji. Mari bersukaria datang kepadanya, datang kepadanya. Mari menyanyi, mari
mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di pagi hari ini. Kami telah menyiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal ibadah ini, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 118 ayat 1 sampai 9. Kakak ulang ya, dari Mazmur 118 ayat 1 sampai 9. Adik-adik tahu nggak Mazmur itu dari Perjanjian Lama atau Baru? Nah, iya betul adik-adik. Kitab Mazmur itu ada di kitab Perjanjian Lama. Adik-adik sudah dibuka kan Alkitabnya? Nanti saat membaca, Kak Syanas akan membacakan ayat yang pertama, dan adik-adik akan membaca ayat yang kedua dengan Kak Ero dan Kak Shelly. Begitupun seterusnya ya. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Adik-adik silakan untuk duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 341, Allah hadir bagi kita. Silakan Kak Hero. Selamat pagi adik-adik. Kak Novia senang sekali bisa ketemu lagi dengan adik-adik melalui IMPA online. Terima kasih juga untuk adik-adik yang masih selalu setia untuk mengikuti ibadah online. Juga terima kasih untuk mama, papa yang mendampingi dan juga mensupport adik-adik untuk selalu mengikuti IMPA online. Nah adik-adik, pagi hari ini kita akan siapkan Alkitab kita. Mari dibuka Yesaya 30 ayat 18 sampai dengan 26. Yesaya 30 ayat 18 sampai dengan 26. Nah adik-adik, kalau kita sudah selesai membukanya, mari kita berdoa dulu memohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami bergembira, kami penuh sukacita, kami beribadah online Tuhan. Meski dalam kondisi online, kami mau tetap bersyukur. Tuhan Yesus baik adanya. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan disampaikan. Sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu Tuhan, agar suara-Mu saja yang terdengar pada saat pemberitaan firman. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, pada pagi hari ini pembacaan Alkitab akan dibacakan oleh teman kita. Silakan. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihi kamu. Apabila engkau berseru-seru, pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit,
Namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah engkau akan menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau dilapis dengan emas. Engkau akan dibuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai akan mengerjakan tanah, akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Nah, adik-adik, kita tahu ya bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang begitu besar, begitu banyak orangnya, lalu kemudian bangsa Israel juga memiliki begitu banyak kekayaan. Tetapi kita juga tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang bebal. Bebal itu dalam artian padahal bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, tetapi apa yang bangsa Israel lakukan? Mereka menyembah berhala, membuat patung-patung emas, bukannya memuji dan memuliakan Allah, malah menyembah berhala. Adik-adik, Yesaya 30 ayat 18 sampai dengan 26 tadi yang sudah kita baca menceritakan bagaimana Nabi Yesaya menyampaikan isi hati Allah kepada umat Yehuda yang diam di Yerusalem. Apa sih isi hatinya, Kak? Nah, coba kita lihat ayat yang 18. Ayat 18 menceritakan bagaimana Allah memiliki kerinduan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada umatnya. Lalu ayat 19 menceritakan Allah ingin bangsa Israel kembali menggantungkan hidupnya kepada Allah bagi mereka yang sungguh-sungguh berseru kepada Allah. Lalu ayat yang ke-21 adik-adik, Allah akan menjadi penunjuk arah bagi mereka. Kalau kita lihat yang di ayat 23 sampai dengan 24, Allah menjamin kesediaan pangan agar mereka bisa tetap hidup tanpa kekurangan. Lalu pada akhirnya ayat yang ke-26, Tuhan membalut luka mereka dan memulihkan kehidupan mereka. Adik-adik, pagi hari ini kita sudah belajar 3 hal nih adik-adik. Yang pertama, kita tahu bahwa kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Dari dulu, sekarang, bahkan dengan sampai selama-lamanya. Yang kedua, janji Allah adalah jaminan keselamatan bagi kita anak-anaknya. Ketika bangsa Israel sudah diselamatkan oleh Allah, demikian juga dengan kehidupan kita. Kita sudah diselamatkan oleh Allah. Yang ketiga, kita harus senantiasa berharap hanya kepada Allah, bukan kepada kekuatan diri kita sendiri adik-adik. Jadi apapun yang sudah telah kita capai, itu adalah hasil dari penyertaan, perlindungan, bahkan berkat dari Tuhan, bukan karena kekuatan diri kita sendiri. Jadi adik-adik, kesulitan apapun yang saat ini sedang kita hadapi, kesulitan belajar online atau ujian online atau apapun itu di dalam keluarga, pertemanan, atau dimanapun adik-adik berada, kita mau bawa kesulitan itu di dalam kasih Tuhan. Adik-adik, bagaimana sih Kak membawa dalam kasih Tuhan? Itu artinya kita membawa kesulitan kita itu dalam doa-doa kita adik-adik. Percaya deh kalau kita berseru sama Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita.
Nah, begitu juga dengan kehidupan kita adik-adik. Kita mau senantiasa membawa kehidupan kita, setiap langkah kehidupan kita hanya di dalam Tuhan saja. Karena kita tahu bahwa Allah pencipta kita, Allah menyertai kita, dan juga Allah sendiri yang akan senantiasa memampukan kita dalam setiap kesulitan apapun yang kita hadapi. Jadi, jangan pernah berhenti berharap. Adik-adik senantiasa rajin berdoa, berusaha juga, dan juga melakukan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita mau aktivitas ya. Adik-adik, bahan yang perlu disiapkan adalah sticky note atau kertas nomor boleh, kertas apa aja yang memiliki minimal 2 warna, lalu kemudian gunting, lalu kemudian juga pulpen. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kertas yang segi 4 ini kita lipat jadi 2. Lalu kemudian dibuka. Kita lipat lagi arah kanan kirinya ke tengah mengikuti garis yang lipatan awal tadi. Oke, lalu kemudian kita lipat adik-adik. Kita lipat, kita gunting untuk menyerupai jadi bentuk love. Ini untuk bagian bawahnya. Bagian atasnya agak melengkung ya adik-adik, menyerupai hati. Oke, nanti bentuknya seperti ini. Seperti ada pintu bisa dibuka. Gini ya. Lalu kita akan buat bagian kecil. Bagian kecilnya adik-adik lipat aja kertas kecil. Lalu kemudian gunting bentuk love. Bagian yang kecil ini kita akan buat tulisan. Tulisannya adalah God is good. Lalu kemudian yang kecil ini kita pakai double tip atau lem atau apa aja. Tempelkan di sini adik-adik. Di bagian tengah yang tadi. Lalu kemudian kita tutup. Adik-adik boleh bagikan berita bahwa God is good. Siapa yang tahu God is good itu apa artinya? Tuhan itu baik untuk kita semua. Adik-adik boleh kasih ini ke mama, papa, kakak, atau adik, atau siapapun. Dengan demikian adik-adik sudah memberitakan firman bahwa Allah atau Tuhan itu adalah baik. Kita akan tutup firman pada pagi hari ini. Mari kita lipat tangan dan tutup mata, kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Kasih setiamu kekal selama-lamanya Tuhan. Melalui kasih-Mu Engkau menyertai dalam kehidupan kami, dalam setiap kesulitan dan apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kami memiliki Allah yang baik seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Alat dan bahan yang digunakan: origami, pensil, double tip atau lem, gunting, lalu pita. Langkah pertama adalah mengambil origami, kita lipat 2, lalu kita gunting atau di cutter. Kalau sudah, lalu kita lipat seperti ini, bolak-balik ya adik-adik. Lipat bolak-balik. Kalau sudah jadi seperti ini, terus langkah berikutnya dilipat ke arah sini. Lalu kita kasih
kasih lem di sininya. Kasih lem. Jadi seperti ini. Sama seperti satunya kita juga buat lipat sama, lalu kita kasih lem. Kasih lem jadi seperti ini. Oke, kalau sudah, di pinggir sini kita kasih lem, lalu nanti kita satukan. Sudah dikasih lem, lalu kita buka lemnya atau double tip. Nah, sebelum kita satukan kedua itu, kita ambil tali, kita taruh di tengah-tengah seperti ini ya adik-adik. Oke, kalau sudah kita lem. Kalau sudah akan terlihat seperti ini, lalu kita akan membuat kepalanya. Lalu ambil sesuatu benda yang berbentuk lingkaran dan kita akan membuat pola lingkaran. Atau kalau adik-adik punya jangka, boleh memakai jangka ya adik-adik. Kita akan membuat 2 buah lingkaran, lalu nanti kita akan menggunting lingkaran ini. Hasilnya seperti ini. Berikutnya kita akan mengambil sesuatu yang kertas yang lebih tebal, atau adik-adik boleh mengambil karton, lalu menggambar lingkaran juga di karton atau di kertas yang lebih tebal ini sebanyak 2 buah. Gambarnya lingkaran, lalu kita gunting lagi adik-adik ya. Hasil akhirnya seperti ini. Lalu kita akan menempelkan origami ke atas karton ini ya adik-adik, menggunakan lem atau double tip. Oke, kalau sudah, kedua lingkaran ini akan disatukan melalui lem. Tempel lagi sini. Kita akan menempelkannya seperti ini. Seperti ini. Jadi, lalu berikutnya adik-adik boleh mengambil kertas putih dan menuliskan ayat hafalan dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-147 ayatnya yang ke-11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Kalau adik-adik sudah tulis, adik-adik boleh menempelnya di gantungan origami berbentuk malaikat yang telah adik-adik buat. Taruh double tip atau lem. Oke, lalu habis itu tempel ke sini. Selesai. Adik-adik boleh menempel gantungan ini ke pohon Natal adik-adik. Lalu kalau sudah boleh difoto dan kirim ke grup Papa Mama. Oke adik-adik, ditunggu ya. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan. Kita akan melanjutkan menyanyi dari Kidung Ceria 22 bersama Kasih Bapakku.
Silakan Kak Erol. Bersalah kasih Bapakku selalu melingkupiku di mana-mana diriku diasuhnya. Adik-adik, sekarang kita akan mengaku iman percaya kita. Mari kita berdiri dengan sigap sempurna ya adik-adik. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, menjadi suci di dalamnya. Silakan duduk adik-adik. Tuhan dan kakak layan, marilah kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sampai hari ini kami dalam keadaan sehat dan tetap dapat beribadah IMPA walaupun melalui online. Hari ini kami mau mendoakan buat semua teman-teman Pelkat PA GPB Horeb, kiranya mereka semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar juga beribadah melalui online. Berkati juga orang tua kami, berikan kesehatan dan berkat agar mereka dapat menjaga dan merawat kami anak-anaknya dengan baik. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan Pelkat PA, pengurus yang baru semakin semangat melayani di GPIB Horeb. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat ini, sehingga kami dapat beribadah di tempat kami masing-masing. Tuhan, kami mau berdoa untuk kakak layan, kiranya Engkau memberkati mereka agar mereka mau terus untuk bersemangat untuk melayani dan memuliakan nama-Mu dan mengajarkan adik-adik tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, selamat pagi. Kami ingin berdoa untuk orang tua kami, mama bapak kami ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu melindungi mereka, memberkati mereka ya Tuhan, agar dapat membimbing kami untuk hal-hal yang baik ya Tuhan di kehidupan kami. Berkati mereka ya Tuhan, agar selalu sehat dan dapat menjaga kami dan membimbing kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja ya Tuhan, berkati para pendeta, orang-orang di sekretariat, berkati juga orang-orang yang menjaga keamanan gereja ini dan orang-orang yang menyediakan fasilitas di gereja ini ya Tuhan. Kiranya semua bisa bekerja dengan baik ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati Bapak Presiden, Bapak Menteri, dan jajarannya hingga yang terendah ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa dalam kondisi COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami selalu sehat ya Tuhan, dan kami bisa segera kembali lagi berkumpul bersama-sama dengan kakak layan dan adik-adik di gereja ya Tuhan. Inilah doa yang kami alaskan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 355. Aku bawa dan berikan. Silakan Kak Erol. Aku bawa dan berikan.
persembahan ini. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberikan rezeki kepada kami ya Tuhan, sehingga kami dapat memberikan persembahan pada ibadah hari Minggu ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini bisa berguna untuk pembangunan gereja ya Tuhan, dan dilakukan untuk kegiatan baik ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan PA News. PA News yang pertama adalah ucapan terima kasih untuk adik-adik dan papa mama yang sudah ikut bergabung dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Adik-adik, kakak juga mau ngucapin terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah bertugas, kepada Kak Ero, Kak Syarnas, dan Kak Dev, Kak Novia. Dan juga terima kasih untuk Kak Shirley. Terima kasih. Adik-adik, kakak juga mau mengingatkan untuk jangan lupa melakukan 3M, yaitu menggunakan masker saat berpergian, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan jangan lupa untuk ibadah di minggu depan ya. Adik-adik mari berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 250, Ku Perlukan Juru Selamat. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan atas rangkaian ibadah dari awal, pertengahan hingga saat ini kami akan mengakhirinya. Tuhan memberkati kami semua, kami boleh penuh dengan sukacita dan sejahtera daripadamu, dan kiranya Tuhan kasih Allah ini yang begitu baik boleh kami bagikan untuk semua orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kami memiliki Allah yang baik seperti Engkau. Pada akhirnya Tuhan, kami memohon anugerah-Mu. Dipersilakan untuk duduk, ibadah selesai. Adik-adik dipersilakan untuk saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat